Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya mau bertanya lagi. Sebelum antum menjelaskan 27 ulama yang mensahihkan nasab Alawi yang ditulis oleh Rabithah Alawiyah, bagaimana antum beserta kawan-kawan antum bisa mengkoreksi nasab Alawi yang mana menurut Syekh An-Nabhani dan Syekh Ali Jum'ah yang merupakan dua ulama internasional tersebut berkata ijma' nasab Alawi. Bila ijma' maka tidak boleh diingkari. Bagaimana tanggapan antum mengenai hal ini, Kiai? Afwan Kiai, monggo dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum saudaraku harus paham dulu apa itu ijma'. Antum bisa melihat di Jam'ul Jawami jilid 1 halaman 176. Apa itu ijma'? Ittifaqu mujtahidil umma ba'da wafati Rasulullah sallam fi asrin ala ayyi amrin kana. Semua mujtahid umat ini, umatnya Nabi Muhammad, sudah sepakat semua di suatu masa pada setiap sesuatu apapun. Ala ayyi amrin kana ini diringkas oleh ulama ada 4. Al-umurud diniyah, urusan yang berhubungan dengan agama. Al-umurud dunyawiyah, urusan yang berhubungan dengan duniawi. Al-umurul angliyah, urusan yang berhubungan dengan akal. Al-umurul luwawiyah, urusan yang berhubungan dengan bahasa. Itu. Terus antum juga bisa melihat di Mausu'atul Ijma' halaman 32. Bagaimana ijma' itu? Lam yuzkar ikhtilafun lil ulama fi imkani wuqu'il ijma'. Bisa dikatakan ijma' kalau tidak ada satu dua pun ulama yang mengingkarinya, baru itu dikatakan ijma'. Terus syarat daripada ijma' antum bisa melihat di al-usul fi ilmil usul. Syaratnya ijma' itu ayyasbuta bitariqin sahihin bid-dalil. Ketetapan ijma' itu harus melalui cara-cara yang sahih, yang berlandaskan dalil, sehingga la ibrata bil ijma' ghairu mustaniddin ila dalil. Ijma' itu tidak dianggap, tidak bisa dikatakan ijma'. Berarti ijma'nya keliru kalau tidak berlandaskan dalil. Begitu. Jadi mujtahidil ummah ini kalau di dalam bab masalah nasab ya harus nasab semuanya ijma'. Begitu. Nasabah yang mana yang ijma'? Tidak ada. Karena harus berlandaskan dalil. Dalilnya apa kalau dalam bab nasab itu? Alamat wadihatnya harus ada. Mana ada alamat wadihat? Boro-boro. Bayinat sabitatnya harus jelas. Boro-boro ada bayinat, bagian dari bayinat sabitat, turuk isbatin nasabnya kacau. Begitu. Sehingga ini mustahil dikatakan ijma'. Namun klaim ijma' ini bukan hanya Syekh Ali Jum'ah saja. Klaim ijma' ini telah dipaparkan oleh Syekh Ali As-Sakron di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh. Bisa dilihat di halaman 112. Katanya ulama tarikh terdahulu, ulama nasab terdahulu, ulama semua minas solihin, ini telah ijma' dan sepakat nasabnya ini sahih, katanya. Padahal di halaman 150 sampai 151 beliau menjelaskan nasabnya itu. Nasabnya kakeknya namanya Ubaid katanya. Lalu beliau memaham bahwa Ubaid itu ya Abdullah, dan Abdullah itu mentasghir namanya Ubaidillah. Apa landasan beliau Syekh Ali As-Sakran itu? Bahwa
Ubaid itu Abdullah? Ada dua landasannya. Ternyata Tarikhul Janadi juga Talkhisil Iwaji. Mana orang yang mengatakan ijma? Tidak ada. Yang katanya ahli tarikh, ahli ini, tidak ada. Kita cek sumber yang dijadikan referensi oleh Syekh Ali As-Sakron. Talkhisil Iwajinya katanya terbakar. Ya tidak ada berarti. Kalau sudah terbakar, kata Rasail fi Ilmil Ansab, berarti memang dokumennya tidak ada. Tak bisa dibuat hujah. Nah, yang ada apa? Ya Tarikhul Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kita cek, ternyata di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Abdullah itu tidak pernah tertulis, diceritakan bahwa bernama lain Ubaid ataupun Abdullah, Ubaidillah. Jadi di Tarikhil Janadi nasabnya Abil Hasan Ali itu yang bernasab, bahkan di sana terdapat Qausain, buka turung huruf turung, la yusaqubih. Itu sumbernya la yusaqubih. Bagaimana bisa dikatakan ijma? Sumbernya saja bermasalah. Syekh Ali As-Sakronnya bermasalah. Membawa Ubaid kepada Abdullah tidak cocok dengan sumbernya. Tidak ada itu di Tarikhil Janadi Abdullah bernama Ubaid atau Ubaidillah. Dan Jadid tidak pernah bersaudara dengan Alwi. Sehingga ini dikatakan Al-Adraj, memasukkan dokumen palsu, tidak sesuai dengan referensi yang jadi rujukan. Al-Adraj itu apa? Ya manhulun nasab. Wal manhul la yuhtajju bih. Kalau manhulun nasab ya tidak bisa dibuat landasan, boro-boro ijma. Lah klaim ijma sepihak ini tanpa berdasarkan dalil, tanpa berdasarkan referensi yang jelas, berarti ijma ini tidak memenuhi syarat la ibrata bil ijma ghairu mustaniddin ila dalilin. Tidak dianggap ijma. Oh, berarti ijma palsu ini kalau tidak berlandaskan pada dalil. Begitu. Bukan hanya di situ, saudara. Wararul Baha'udzawi, ini data internal, juga mengatakan ijma, tapi yang mengijma tidak disebutkan, tidak tahu, majhul. Bisa dilihat di halaman 94. Terus masalah kitabnya Imam An-Nabhani, Syekh An-Nabhani ini, di kitab Riyadul Jannah halaman 23 dikatakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, telah sepakat ulama umatnya Kanjeng Nabi, fi sairil aqsar wal aqtar, di setiap tempat, di setiap generasi, di setiap kota, di setiap masa, katanya bahwa annahum bahwa nasabnya Ba'lawi itu katanya min asohi ahli baitin nubuwah, paling sohehnya ahli baitnya Gusti Kanjeng Nabi. Secara matan ini sudah salah Syekh An-Nabhani ini. Kenapa? Mengatakan min asohi ahli baitin nubuwah, paling soheh nasab ahli nubuwah, ahli baitin Nabi itu ya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, ahlul kisah itu paling soheh, bukan nasabnya Ba'lawi. Lah ini salah sudah. Mengatakan min asohi ahli baitin nubuwah nasaba, ini sudah salah. Begitu. Apalagi di masanya Syekh An-Nabhani ini ada ulama, namanya ulama sekaligus raja, namanya Syarif Aunur Rafiq. Ini menolak nasabnya Ba'lawi. Bisa dilihat di Al-Istizadah min Akhbaris Sadah halaman 1093. Kitabnya dikarang oleh Habib juga. Siapa? Ali bin Muhsin As-Segab mengatakan menolak nasabnya Ba'lawi Syarif Aunur Rafiq. Siapa Syarif Aunur Rafiq itu? Kata Tarikh Mekah dikatakan muhibban lil ilmi wal ulama. Syarif Aunur Rafiq ini seorang raja, seorang penguasa Hijaz yang sangat mencintai ilmu dan ulama. Mutadallian fi aktsaril ulum, sangat jeli, banyak menguasai pan-pan keilmuan. Apakah Syarif Aunur Rafiq ini sendirian? Tidak, didukung oleh Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, Syekh Ibrahim Al-Uskubi,
juga didukung oleh Syekh Abu Su'ib Ad-Dukkali. Banyak ulama yang menolak. Ini semasa dengan Syekh An-Nabhani. Oh, berarti ini gagal juga ijma'nya. Ya, apalagi katanya Syekh Ali Jumaah, mufti Mesir itu, ya sudah ijma'. Ya, ijma' dongeng itu, ar-ra'yuh namanya, hanya ra'yun itu. Bagaimana komentarnya ulama nasab? Innan nasaba la yasbutu bir-ra'yih wa'lam annan nasab la yasbutu bir-ra'yih. Nasab itu tidak bisa tetap dengan pendapat. Ya, pendapatnya Syekh Ali Jumaah, ijma', ya ndak bisa. Apabila yubayinul ma'qul, yukhaliful usul, yubayinul mangkul, tak bisa kalau tidak sesuai dengan referensi yang menjadi rujukan siapapun, walaupun mengatakan ijma', ditolak. Karena itu hanyalah pendapat, bukan ijma' sungguhan, karena tidak berdasarkan dalil. Begitu saudaraku, terima kasih.